Ibu akan berikan ini ke satu orang satu kelompok satu ya. Coba dilihat dulu semuanya. Dilihat dulu semuanya. Oke. Jadi di tempat kita itu ternyata memiliki peta potensi sumber daya alam lokal dalam bentuk gambar. Di sini ada potensi sumber daya alamnya, yaitu air panas, curug gurun, situs batu, terus perkebunan kopi dan teh, perkebunan Desa Gunung Tanjung, yaitu Kecamatan Cisolo, Kabupaten Sukabumi. Ingin menanyakan kepada kalian tentang sumber daya alam yang sudah Ibu berikan materinya di minggu yang lalu ya. Apa itu yang dimaksud dengan sumber daya alam? Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam terdapat yang bermanfaat untuk memenuhi lingkungan dan kesejahteraan manusia. Ya, untuk kesejahteraan manusia. Jadi memang sumber daya alam ini tidak kita sadari bahwa sering kita manfaatkan, sering kita pakai ya. Contoh kecilnya yaitu apa? Air untuk kita mandi, terus apa lagi? Makanan hasil perkebunan seperti sayuran ya. Nah, kalau kita sadari semuanya berasal dari sumber daya alam. Nah, sumber daya alam tersebut juga terbagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non hayati. Apa? Nah, wilayah kita itu ternyata memiliki sumber daya alam ya yang kita ketahui, yaitu sesuai dengan yang ada di peta lokasinya ya. Nah, Kabupaten Sukabumi merupakan kabupaten terluas di Jawa Barat, teman-teman. Daerah luasnya sekitar 4.164 km persegi. Berdiri dari 47 kecamatan dan 381 desa, termasuk Desa Gunung Tanjung. Wilayah membentuk dari pegunungan di utara hingga pesisir selatan yang berbatasan langsung dengan Samudra Hindia. Keanekaragaman geografis ini menciptakan potensi besar dalam berbagai sektor, termasuk pertanian, kehutanan, perikanan, energi, terus pariwisata ya. Pertanian dan perkebunan yang ada di Desa Gunung Tanjung, potensi alam dan wilayahnya. Desa Gunung Tanjung dikenal memiliki keindahan alam yang masih alami, termasuk beberapa air terjun ya yang ada di daerah
kalian, gambar tersebut mana yang termasuk ke dalam sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui? Oke, silakan dicocokkan. Lemnya udah. Nah, anak-anak di sini Ibu sudah ada gambar ya. Di sini ada gambar apa ini? Daun ya, atau ya daun ini apa namanya? Pohon ya apa? Tumbuhan ya. Terus ini ada hewan. Ini ada air ya. Ini ada udara. Ini ada tanah. Ini ada cahaya matahari. Ini ada tembaga. Ini ada batu bara. Ini ada minyak bumi. Ini ada emas. Ini ada gas. Ini ada ada itu apa? Logam ya. Nah, jadi kalian sudah mengetahui ya gambarnya. Nah, tinggal kalian sinkronkan mana sumber daya alam yang dapat diperbaharui, mana sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Silakan kerjakan. Secara berkelompok semuanya bekerja sama. Siswa diharapkan untuk mengidentifikasi berbagai jenis sumber daya alam yang ada di lingkungan sekitar ya. Terus yang kedua, mengklarifikasi sumber daya alam berdasarkan sifatnya. Yang ketiga, menjelaskan bagaimana cara memanfaatkan sumber daya alam secara bijak dengan menghargai nilai-nilai kearifan lokal. Yang keempat, menunjukkan sikap peduli terhadap pelestarian sumber daya alam. Di sini Ibu sudah memiliki gambar ya. Dan di sini kalian cocokkan gambar tersebut ya. Oke. Saya cocokkan sama kalian gambar tersebut mana yang termasuk ke dalam sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui. Nah, kalian mencatat sumber daya alam yang ada di sekitar lingkungan kita ya. Jadi kalian menjawab dan mencatat apa saja yang ada di lingkungan sekitar kita itu, sumber daya alam yang ada di sekitar kita itu ya. Dicatat, silakan dikerjakan. Ada pertanyaan untuk kalian ya. Nanti Ibu akan menunjuk seseorang ya. Apa yang paling kamu sukai di
bukan hanya itu, kita juga akan membahas bagaimana kearifan lokal, yaitu kebiasaan baik yang dilakukan oleh masyarakat kita sejak dulu dapat membantu menjaga dan memanfaatkan sumber daya alam dengan bijak. Kira-kira kalian pernah melihat orang menanam padi bersama-sama atau melihat kerajinan dari bambu atau tanah liat? Nah, itu semua adalah bagaimana contoh masyarakat menggunakan sumber daya alam secara arif dan bijaksana. Yuk kita belajar bersama. Siapkan semangat, catatan, dan rasa ingin tahu kalian. Oke, tepuk tangan. Salah seorang dari kelompok 2 menyampaikan kesimpulan dari materi pelajaran pada hari ini yang sudah kita pelajari. Silakan Neng Sipa. Hari ini saya belajar bahwa sumber daya alam ada yang bisa diperbarui seperti air dan tumbuhan, dan ada yang tidak bisa diperbarui seperti batu bara. Saya jadi tahu bahwa orang-orang di desa memanfaatkan sumber daya alam dengan bijak. Contoh, menanam kembali pohon setelah ditebang. Saya belajar bahwa kearifan lokal seperti gotong royong dan larangan menebang pohon sembarangan bisa membantu menjaga lingkungan. Oke, tepuk